ajaiblah karyamu, adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kembali katakan dengan iman, besar Kau Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan setiap ucapan syukur kami, dengan setiap pengagungan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami tahu ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu Tuhan, biar ibadah ini boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biar setiap pujian yang kami naikkan, Engkau disenangkan di atasnya Tuhan. Inilah kami Tuhan, setiap jemaat-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah, bahkan kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Yes. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian Tuhan. Pujian, Amin. tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang Dia layakkan setiap kita untuk menghampiri tanah-Nya. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Setiap pujian kami Tuhan. Tunaikan sembahku berikan. Yes, hanya bagi Allah yang mulia. Oleh setiap kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. amin. Kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku,
penyembahan kami. Kami akan Engkau, Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir. Kami sembah Tuhan, kami Yesus. Engkau kudus Tuhan. Kekudusan-Mu melayakkan setiap kami untuk menghampiri-Mu pagi hari ini. Terus berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Kami undang Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Menjumpai setiap pribadi kami. Supaya pulang dari tempat ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh kembali dikuatkan. Kami boleh dihiburkan. Bahkan setiap kami yang sakit pulang dari tempat ini ada kesembuhan yang kami terima Tuhan. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami. Biar ibadah ini Tuhan punya kuasa yang sanggup Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Oke, saya minta salam untuk mengucapkan apapun kata berkat kepada kanan, kiri, samping, muka, depan, belakang boleh. Silakan. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Pagi ini kita mau menari untuk Tuhan. Karena Dia sahabat yang selalu setia. Pada saat kita tertawa, pada saat kita tersenyum, bahkan dalam keadaan duka juga Tuhan ada buat kita. Amin. Mari kita katakan Kau satu penuh kasih. Boleh ya Bapak Ibu, kita akan menari untuk Tuhan.
bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab kita bersukacita, penebus kita hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita Bapak Ibu. Karena dia hidup, masa depan itu sungguh ada. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, dia yang menyucikan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya amin. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang tidak pernah berubah atas hidup kami. Haleluya. Katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia yang telah mati, dia bangkit dan hidup untuk selamatkan hidup kita. Amin. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Mari jemaat Tuhan saja katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Bapak Ibu, sebab dia hidup, katakan aku tidak gentar karena ada Tuhan Yesus yang besertaku. Amin. Ya, pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar karena ada Yesus di sana. Ku tahu dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab dia hidup. Lambaikan tanganmu, katakan, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup,
besar, terbesar dan mulia di dalam hidup kami Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab hanya oleh kuasa salib-Mu kami ada saat ini Tuhan. Hidup kami dibenarkan. Hidup kami disembuhkan. Hidup kami dipulihkan. Dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang terus beserta di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami, di dalam hidup anak-anak kami, bahkan di dalam hidup cucu-cucu kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ya Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan dengan iman. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup. Ya amin Tuhan. Dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena
di tempat yang maha tinggi. Yesus, Yesus, terpujilah nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam firman-Mu. Mari berfirmanlah bagi kami. Isi hati-Mu melalui firman-Mu, memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Menambah-nambah iman kami untuk kami tetap setia kepadamu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, baik yang onsite yang online. Kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hikmat-Mu, Ku memperkatakan firman-Mu. Dengan pengurapan-Mu, menguraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Haleluya. Shalom. Ya. Terima kasih buat doa-doa saudara. Walaupun belum terlalu pulih suara saya, tapi sudah bisa berdiri melayani. Dan setelah firman kita masuk dalam perjamuan kudus. Tema kita tolong ditampilkan. Kok yang kecil ini gak nyala? Gak dinyalakan ya? Yang kecil tolong dibantu. Kayaknya remote-nya kali ya. Ya, kita lanjut saja. Di sini tampil ya. Kita masih terus berbicara tentang Roh Kudus. Ibu Gembala kemarin juga berbicara tentang Roh Kudus. Begitu banyak di dalam pekan doa pencurahan Roh Kudus. Selama beberapa hari, seminggu lebih kita berbicara Roh Kudus. Kita sudah tahu peran-peran Roh Kudus. Nah, saudaraku, saya rindu untuk berbicara dari Roh, masih berbicara dari Roh Kudus
yaitu di mana Roh Kudus ini harus dipelihara. Sebab itu tema kita, peliharalah Roh Kudus itu. Ayo kita sama-sama ucapkan 2, 3. Peliharalah Roh Kudus itu. Kurang mantap yang di atas. 2, 3. Peliharalah Roh Kudus itu. Kita berbicara Roh Kudus, tapi apa artinya kalau dia tidak memelihara? Karena kerja Roh Kudus kita sudah belajar banyak. Nanti kalau Tuhan luaskan waktu, saya ingin juga berbicara tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, kita banyak berbicara Roh Kudus, Roh itu harus dipelihara. Kenapa? Nah, mari kita maju terus. Ya, sebelum kita masuk mengapa Roh Kudus perlu dijaga, perlu dipelihara, karena kita melihat dalam firman Tuhan. Tuhan, mari kita buka di dalam, ya, sebelum kita melihat ayat-ayat, sedikit tentang Roh Kudus. Kita harus tahu tentang Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ucapkan sama-sama 2, 3. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Nah, berbicara tentang Allah sendiri karena Roh Kudus bagian dari pribadi ketiga Allah Tritunggal. Kita tahu, kita mempercayai Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus ini bukan tiga Allah, dia tetap Allah satu. Tapi saudaraku, fungsinya, ya, esensinya masing-masing mempunyai kerja. Nah, jadi kita sudah berbicara ini, perlu sudah perhatikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, ya, pribadi ketiga Allah Tritunggal, dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, selanjutnya pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu banyak sekali. Kita sudah berbicara dari pekan pencurahan Roh Kudus, dan juga sampai kemarin Ibu Gembala juga sampaikan, dan itu begitu banyak. Tapi saya tidak berbicara tentang pekerjaan dari pekerjaan Roh Kudus. Tapi pagi ini kita perlu tahu bahwa Roh Kudus itu harus dipelihara. Yang setuju katakan amin. Kenapa harus dipelihara? Nah, ini dia, ya. Kenapa harus dipelihara Roh Kudus ini? Efesus 4 ayat 30. Mari kita buka Efesus 4 ayat yang 30. Sama-sama kita akan baca dengan suara yang keras. Sudah dapat katakan apa? Haleluya. Ya. Jangan sampai lupa kebenaran ini, saudaraku, ya. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Yuk kita baca sama-sama. Bunyinya sudah tercatat, yuk. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Karena Roh Kudus itu sudah dimeteraikan, sudah menjadi cap di dalam hidup kita. Ya. Jadi Roh Kudus merupakan dia meterai di dalam kita. Sebab itu di firman Allah katakan telah memeteraikan, telah mencap, telah menstempel di dalam hidup kita. Ketika kita percaya Yesus dan kita diselamatkan. Jadi Roh Kudus itu harus dijaga. Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah bahwa Roh Kudus itu dapat berduka. Roh Kudus itu dapat bersedih. Sebab itu firman pembacaan kita tadi katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu tidak bisa bersedih, bisa susah. Ya. Kalau tidak dipelihara, nah ini dia, ya. Maka kalau sebab itu Roh Kudus harus dipelihara dalam hidup anak-anak Tuhan. Kalau tidak dipelihara, ini gawat kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Kita maju terus dulu, saudaraku, supaya kita bisa lebih mengerti, ya. Jadi tentang Roh Kudus, jangan disedihkan. Berarti dia punya perasaan, ya.
Dia punya perasaan seperti saudara dan saya. Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Bapa, Anak, dan Roh ini semua disatukan menjadi Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semua ini punya perasaan. Ya. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Sekarang kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu jangan dukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini bisa bersedih. Kalau bersedih dia tinggalkan kita. Ya. Sebab itu target, nanti kita akan masuk ke sana. Target pemenuhan Roh Kudus, ya, maaf, target kita di zaman Roh Kudus atau dipenuhkan Roh Kudus bukan sekedar hanya bahasa roh. Ya. Mari kita lihat saudaraku. Ya. Yang kedua sekarang, mengapa Roh Kudus harus dipelihara? Matius 5 ayat 18, coba kita baca. Matius 15 ayat 18. Kalau bisa ditampilkan, coba ditampilkan. Matius pasal 15, pasal yang ke-15, ayat yang ke-18. Bisa tampilkan? Alkitab saya edisi kedua, jadi takut berbeda dengan saudara, jadi bingung ya. Iya. Kita baca sama-sama ayat 18 ini. 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Sampai dulu di situ. Ya. Apa yang keluar dari mulut datangnya dari mana? Dari dalam hati. Ya. Kalau hati kita gelap, mulut kita pasti gelap. Paham maksud saya ya? Kalau hati kita marah, mulut kita juga akan marah. Bukan berarti mulut marah, hati damai, tidak. Ya. Kalau hati kita kotor, pasti perkataan kita, ya pasti kotor. Bukan perkataan kotor lalu hati bersih. Oh terbalik saudaraku ya. Tuhan katakan yang dari mulut berasal dari dalam hati. Ya. Jadi dalam hati ini sebentar kita akan lihat saudaraku ya. Nanti kita bicara hati bagian terakhir. Tapi kita lihat dulu, tolong kembali ke PowerPoint. Ya. Tolong saling mengingatkan ya, kembalikan ke PowerPoint. Ya, makasih. Jadi artinya setiap perkataan keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Begitu cara kerja Roh Kudus. Begitu juga dengan Roh Kudus. Mulai mengisi hati kita. Jadi Roh Kudus itu bekerja bukan dari perkataan, dari dalam hati. Apabila hati ini penuh, maka Roh Kudus itu akan meluap. Ketika dia meluap, maka akan mengeluarkan perkataan-perkataan. Kalau dalam hati kita penuh dengan Roh Kudus, perkataan kita akan penuh. Ya, hati kita dikuasai Roh Kudus, perkataan kita juga dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Jadi apa yang kita temukan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, gak usah ditampilkan, kita udah tahu ini. Ketika Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya pada waktu itu di atas tembok Yerusalem, digambarkan simbol dari Roh Kudus itu apa yang datang hingga di atas kepala mereka, yang dilihat api yang berlambang yang berbentuk apa? Lidah api. Ya. Saudaraku, kenapa bukan berbentuk bundar? Ya. Kenapa tidak dilambangkan Roh Kudus itu berbentuk bundar? Tapi digambarkan lidah api. Ya. Ini penting sekali saudaraku. Karena Roh Kudus mulai memenuhi kita di dalam hati. Dia meluap di dalam hati. Seperti kita kalau ingin ngobrol, ingin memberikan sesuatu
katakanlah sesuatu kata kepada teman, dia meluap dari hati, oh saya ingin ngomong ini, saya ingin ngomong ini, ya. Ketika dia nggak bisa tahan lagi, makanya dia ngomong, ya. Pernah nggak saudara kalau ngobrol beberapa orang, lalu saudara lagi ngobrol, tiba-tiba yang belum waktunya dia ngobrol, dia potong kita, obrolan kita. Sering? Pernah ngalamin? Ya itu, ya, kebablasan, karena nggak bisa dia tahan hatinya. Main sabet aja. Ya. Itu contoh. Jadi meluap di dalam hati itu perkataan. Meluap perkataan roh dalam hati ini. Ketika dia memenuhi maka dia keluar melalui lidah mulut kita, perkataan kita. Itulah yang disebut bahasa roh. Atau berbahasa lidah. Bahasa roh, bahasa lidah dari mana? Dari roh sendiri yang tinggal di dalam hati. Bukan dalam perkataan. Ya. Sebab itu Roh Kudus bukan tinggal di mulut kita, tapi di dalam. Sebab itu Roh Kudus harus dipelihara. Ya. Nah, jadi apa saudaraku? Jadi inilah tanda awal dipenuhkan dengan Roh Kudus. Berbahasa roh, bahasa lidah itu tanda buat gereja kita, gereja Pantekosta Indonesia. Kita berpegang bahwa penuh dengan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Ya. Itu tanda awal. Tapi selanjutnya nggak berhenti di situ. Nah, selanjutnya kita akan hidup, kita akan berjalan, kita akan dipimpin oleh buah-buah roh. Artinya apa? Kita akan mengalami perubahan hidup. Orang yang dijamah Roh Kudus pasti berubah. Amin. Katakan kiri kanan, dijamah Roh Kudus pasti hidupmu berubah. Ayo, senyumin. Jangan ya, tatap wajahnya, ya. Kalau suami istri nggak mau lihat, gitu loh, ya. Digini deh. Ya. Jadi penuh dengan Roh Kudus pasti ada perubahan. Kita bukan hanya bapak, ya, saudaraku. Jadi berbahasa roh itu bukan kita manusia ajarkan, tapi diberikan oleh Roh Kudus. Ini pelajaran dasar. Tapi kita perlu ingat karena kita akan masuk, Roh Kudus ini harus dipelihara. Ya. Jadi mereka yang dijamah Roh Kudus pasti berubah. Kok aminnya sedikit? Ya. Saya dijamah Roh Kudus pasti saya berubah. 2, 3. Saya dijamah Roh Kudus pasti kurang mantap, ya. Hanya senyum-senyum aja, ya. Saya dijamah Roh Kudus pasti saya berubah. Sekali lagi 2, 3. Iya. Pasti berubah. Nah, berkati kiri kanan. Dijamah Roh Kudus pasti hidupmu berubah. Pasti berubah. Ya. Jadi bentuk kita hidup dalam roh bukan hanya berbahasa lidah. Kadang-kadang bahasa roh itu, bahasa lidah itu sudah jadi latah, ya. Pokoknya dia berbahasa roh aja, ya. Pokoknya mulutnya yang kita nggak ngerti bahasanya. Padahal kalau kita berbahasa roh, Roh Kudus bekerja, itu Roh Kudus yang bisa artikan, ya. Kita nggak sampai kepada karunia roh, tapi saya rindu untuk berbicara. Kita dijamah Roh Kudus, selanjutnya pasti berubah. Pasti berubah. Iya. Pasti berubah. Amin. Saudara berubah? Mantap, ya. Memang kita masih ada namanya manusia, ya. Masih ada kelemahan, kekurangan. Tapi kalau kita terus dipimpin Roh Kudus, perubahan itu adalah proses. Betul apa betul? Ya. Perubahan itu adalah proses. Ya. Saya ngobrol dengan salah satu hamba Tuhan, ya, seorang doktor, ya, doktor teologi, ya. Dia memang spesial berbicara tentang Tritunggal.
Lalu dia berkata kepada jemaat, saya berkata kepada jemaat, saya tidak akan bicara lagi tentang rokok katanya. Di sini nggak ada yang merokok, betul? Nggak tahu kalau di luar ya. Nah itu kan betul. Kalau di sini mah nggak ada, betul? Betul? Katakan di sini nggak ada. Di luar mati nyahok itu. Ya. Lalu dia bilang, saya tidak mau bicara lagi tentang rokok. Karena itu urusan saudara lagi dengan Tuhan. Tapi saya ingin berbicara ke saudaraku tentang perubahan hidup. Karena Roh Kudus itu memberi perubahan. Nah kalau saudara berkata berubah tapi masih hidup dalam daging, saudara urusannya dengan Tuhan. Wah mantap tuh pendeta. Sebab itu saudaraku, jadilah pelaku firman, amin. Yuk kita maju terus. Kita mau masuk perjamuan kudus. Roh Kudus kenapa harus dipelihara? Ini masih bagian kedua. Karena Roh Kudus itu diam di dalam hati. Katakan, Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. 2, 3. Nah, karena dia di dalam harus dijaga. Ya, jangan sampai Roh Kudus berduka di dalam kita. Kalau dia berduka di dalam kita, kita pun akan selalu berduka cita. Ya. Roh Kudus itu memberi kita bukan duka cita. Roh Kudus itu bukan memberi kita ketakutan. Amin. Roh Kudus itu bukan membuat kita khawatir, amin. Tapi Roh Kudus itu membuat kita sukacita. Sebab itu ada lagu pujian, anggur baru. Ya, dengan sukacita. Nah, setelah sukacita lalu apa? Hahaha, gitu kan? Nah, saudaraku, jadi kenapa Roh Kudus harus dipelihara? Karena dia diamnya di dalam hati. Jaga hati saudaraku, amin. Katakan kiri kanan, jaga hati ya. Roh Kudus dipelihara supaya dia tinggal dalam hati. Kalau kita penuh Roh Kudus, saudaraku, perkataan kita juga dikuasai oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Luar biasa ya. Nah kita maju terus saudaraku. Sekarang saya rindu berbicara tentang hati. Kenapa sekali lagi, kenapa Roh Kudus harus dipelihara? Karena dia bisa berduka cita. Dia bisa marah. Ya. Kalau Tuhan, kalau Allah pada zaman Allah yang roh itu dalam perjanjian lama, kalau dia marah, dia hukum, langsung tidak? Oh langsung. Sekarang kita hidup dalam zaman kemurahan. Ya. Sebab itu di zaman banyak kemurahan ini, Allah tahu manusia itu banyak kelemahan. Sebab itu dia kirim Roh Kudus. Ya. Kita gak bisa merubah diri kita. Saudara gak bisa merubah. Sudah kenalan keluarga saudara. Suami istri tidak bisa saling merubah. Yang bisa merubah Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus ada pasti kita berubah. Ya. Wih luar biasa saudaraku. Saya sedang merindu sekali berpikir bagaimana cara baiknya. Saudaraku supaya kita terus menikmati Roh Kudus. Saya lihat waktu doa dalam 10 hari itu pencurahan Roh Kudus. Waduh begitu antusias jemaat berdoa. Tapi kalau hari Jumat saudaraku. Ya bisa dimaklum. Ya capek lah pulang kerja lah apalagi. Ya begitulah kira-kira. Tapi kalau setiap doa pekan pencurahan Roh Kudus, nggak ada yang bilang saya capek, nggak ada yang bilang saya lelah, semua hadir. Wih luar biasa. Ya. Nah, saudaraku bagaimana ini harus dipertahankan. Ya. Jadi saya berpikir apa ada baiknya kali ya. Setahun 12 bulan kita buat 4 kali, jadi 3 bulan sekali kita bikin doa pekan Roh Kudus. Ya. Wih luar, supaya kita jangan abaikan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu yang lambangnya adalah api menjamah hati kita, membakar semangat kita. Kalau api Roh Kudus menyala di dalam kita, maka pasti kita mudah berubah. Nah kita maju terus saudaraku ya. Kita lihat tentang hati. Katakan tentang hati. Buka Amsal pasal 4:23, ayat yang cukup kita kenal. Kayaknya ayat ini pasti banyak yang hafal saudaraku. Coba tanya Ibu Gembala, pasti Ibu Gembala hafal.
Tanya Bapak Gembala, ya pasti begitu. Ya. Amsal 4 ayat 23. Yuk, nah Amsal pasal 4 ayat 23. Nah, sama-sama kita baca ya. 2, 3 yang keras. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah pancar kehidupan. Sekali lagi 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah itu yang dimaksud dari mana? Dari hati. Wih, luar biasa ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalimat berikut ini luar biasa. Karena dari situlah, karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang sukacita, terpancar kehidupan berkat. Ya. Karena apa? Menjaga hati. Sekali lagi, kata kiri kanan, jaga hati ya. Ya, kita jaga hati ini. Ya. Kalau saudara marah, yang marah itu yang mana? Mulut atau hati? Hah? Kalau saudara marah, yang marah itu mulut atau hati? Ah, itu kan bingung. Ada yang bilang mulut. Hatimu lagi marah. Ditunjukkan melalui mulut. Ya, mulut ini hanya bukti isi hati. Ya, mulut saudara dan saya itulah membuktikan isi hati. Kalau bangun pagi senyum, hatinya lagi senyum. Kalau bangun pagi dia marah, mimpinya diseruduk bagong kali ya. Gimana hati? Nah, sebab itu hati ini memancarkan kehidupan. Pusat hidup kita diberkati. Pusat hidup kita tenang. Pusat hidup kita, saudaraku, diberkati luar biasa sampai keturunan, dimulai dari hati. Jadi penting jagalah hati ini. Sebab itu hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu dijaga dengan serius. Ya. Oh, itu kok ada mengapanya, saya lupa hapus. Ya. Hati dijaga segala kewaspadaan. Karena apa? Karena maksud saya segala kewaspadaan artinya apa? Dijaga dengan serius. Jangan main-main dengan isi hati, saudaraku. Jangan main-main menyimpan isi hatimu. Kalau engkau menyimpan kemarahan, yang keluar kemarahan. Kalau engkau menyimpan damai, yang keluar damai. Haleluya. Ya. Pagi ini kita mau pojok ngopi. Saya lihat banyak sekali model makanan pagi ini. Wih, luar biasa. Ya. Kenapa bisa banyak? Semua hati bersuka cita. Betul? Coba tanyakan kiri kanan. Suka ngopi gak sebentar? Mau makan apa? Ada semua. Dikerjakan dengan hati. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari hati. Jadi perkataan mulut itu membuktikan apa isi hati kita. Nah, Matius 15 kembali ayat 18. Kita sudah baca tadi, tapi enggak apa-apa kita ulangi lagi. Tolong sampai ke Matius 15 ayat 18. Ulangi lagi. Tentang hati. Tampilkan, nah ini dia. Yuk, kita lihat. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19. Tampilkan ayat 19. Ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat 20. Yuk 2, 3. Itulah yang menajiskan
orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Ini adat Yahudi. Saya nggak bicara soal adat Yahudi, saudaraku ya. Itulah yang menajiskan orang. Yaitu apa yang keluar dari dalam hati. Tapi saya percaya hati jemaat Hosana hati yang baik. Amin. Katakan ke kanan, hati kita baik kan? Baik karena Roh Kudus. Ingat, perkataan kita itu menyatakan isi hati kita. Ya. Sebab itu jagalah hati kita. Amin. Ya. Bagaimana menjaga hati? Saya teringat kisah tentang Saul dan Daud. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah tentang bagaimana Allah memilih Daud dan menyingkirkan Saul. Ya. Yuk kita bagaimana menjaga hati ini ya. Supaya hati kita terus penuh damai. Karena Roh Kudus itu selalu pusat kedamaian, pusat sukacita Roh Kudus itu. Ya. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, waduh saudaraku, hidup ini akan tenang. Karena apa? Hidup ini akan hidup berkati. Karena apa? Terpancar kehidupan berkat. Terpancar kehidupan masa depan yang baik. Aduh luar biasa. Jadi kuncinya hanya satu. Jagalah hati. Ya. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Musik siap-siap ya. Kalau udah siap ya naik ke atas. 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Terus tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, kembali ke PowerPoint. Ya. Perhatikan ini saudaraku ya. Jadi yang menajiskan itu, maksud saya hati itu kalau tidak dipelihara dia menjadi sumber kejahatan. Jadi jagalah. Nah sekarang bagaimana menjaganya? Kita sudah baca tadi. Ya Kisah Rasul tadi ya. Perhatikan saya kasih penekanan di warna kuning ya. Allah menyingkirkan Saul. Allah mengangkat Daud menjadi raja. Alasan Allah memilih Daud kenapa? Karena Allah menemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku, di hati Allah. Kenapa dia berkenan di hati Allah? Kalimat berikut, yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud disingkirkan karena dia mengambil alih pelayanan seorang nabi. Ya. Karena dia tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Lalu Tuhan singkirkan Daud. Lalu Daud dipilih Allah. Padahal dia masih muda. Dia masih ceria, saudaraku. Waduh luar biasa. Lalu firman Tuhan Allah katakan, karena Daud berkenan di hati Allah. Kenapa Daud berkenan? Karena Allah menemukan Daud melakukan apa? Segala kehendakku. Artinya apa saudaraku? Artinya ini dia ya. Bagaimana kita menjaga hati? Sederhana. Lakukanlah kehendak Tuhan. Jangan bantah firman Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan. Jangan bantah firman. Bilang. Ya. Firman disampaikan bukan saja buat saudara. Buat pribadi saya. Ya. Buat pribadi saya. Buat pribadi siapapun yang berkhotbah. Juga buat pribadinya. Sebab itu bagaimana menjaga hati. Satu hal sederhana. Allah pilih Daud. Allah singkirkan Saul. Allah pilih Daud. Karena Daud menyenangkan hati Allah. Kenapa Daud disenangkan Allah? Karena melakukan kehendak Allah. Katakan ke kiri kanan. Lakukan firman-Nya. Yang mantap, jangan bantah firman. Saudara mau bantah firman?
Wah mantap. Saya kira ada yang bilang haleluya. Kita jangan bantah firman. Sebab itu kalau firman sudah tegur kita, jangan kita lawan. Mungkin kita tidak mampu untuk merubah hidup kita, tapi ada Roh Kudus mampu merubah kita. Sebab itu katakanlah, ada pujian berkata, ubah hatiku ya Allahku. Kita nyanyikan pujian ini, tolong singer. Ya. Ubah hatiku. Ya. Di C kalau nggak salah. Ya. Refnya dulu kita nyanyi. Ubah hatiku. Salah saya pertamanya. Seputih salju. Oh, hati baru ya. Ya. Beriku hati baru ya Allah. Oh ya betul ya. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya. Beri hati baru ya Allah. Iya. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Sekali lagi, beriku hati baru. Beriku hati baru ya Allah. Ya Allah. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Bangkitkan rohmu dalamku. Coba kita mau sedangkan dengan musik. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Sekali lagi, beriku hati baru. Beriku hati baru ya Allah. Katakan, dan bangkitkan rohmu dalamku. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Oh, jagaku dalam. Oh, jagaku dalam hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Katakan, jangan ambil rohmu dalamku. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku, perbaruiku sukacita, sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu, jangan ambil roh. Kembali refnya, jagaku. Oh haleluya. Oh jagaku dalam hadiratmu Tuhan. Jangan ambil rohmu dalamku. Terima kasih Tuhan.
sukacita keselamatan. Oh Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku, ambil roh-Mu dariku. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, ya. Saya tahu kita banyak kelemahan, saya tahu kita banyak kekurangan, saya tahu kita banyak kesalahan. Saya pun sadar kalau saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau temukan pelanggaranku, disengaja atau tidak disengaja, ampuniku Tuhan. Karena seringkali kita tidak sadar, hati kita seringkali berontak, maka perkataan kita pasti berontak. Sebab itu bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati kita, bisa merubah, membaharui kita. Jaga hati. Izinkan melalui pujian ini menjadi kerinduan kita. Kita menyanyi dengan iman. Kita menyanyi dengan iman. Kita katakan, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita katakan melalui pujian ini, jangan ambil roh-Mu Tuhan. Jangan ambil. Biarlah roh-Mu dalamku membaharui kita, sehingga kita penuh sukacita. Jaga hadirat Tuhan. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan kerinduan. Inilah doa kita melalui pujian. Inilah doa kita kepada Tuhan. Jaga hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu. Dan sekali lagi katakan, mari kita angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dadamu. Oh, jagaku dalam, amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Tuhan. Jangan ambil roh Tuhan, isi hati kami dengan roh. Terima kasih Yesus. Jangan ambil roh. Sekali lagi katakan, pelayan perjamuan suci tolong maju ke depan. Oh, jagaku dalam hadirat. Ambil roh-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dalamku. Amin, amin. Perbaharuiku, amin. Terima kasih Tuhan. Jangan ambil roh, jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh. Sekali lagi katakan, jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Oh, minta roh membaharui kita, undang Roh Kudus membaharui hati kita. Oh, baharuilah hati kami Tuhan.
mampukan kami menjaga Roh-Mu dalam hati kami. Oh Bapa, oh Bapa, oh Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan. Kami akan makan minum tubuh dan darah-Mu. Karena tubuh dan darah-Mu adalah keselamatan bagi kami. Tubuh dan darah-Mu adalah pengorbanan untuk menyelamatkan kami. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan lebih dari itu, terus baharui hidup kami, sehingga kami berjalan sesuai hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau temukan salah pelanggaran kami, seringkali tidak disengaja ataupun kami sengaja, ampuni kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu untuk makan minum perjamuan tubuh dan darah-Mu. Ketika kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu, kami percaya ada mujizat terjadi dalam kami. Ada perubahan terjadi di dalam kami. Ada janji-janji-Mu berlaku bagi kami. Diberkati jemaat Hosana ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang sakit sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi pelayan-pelayan-Mu untuk melayani perjamuan ini. Dan kami yang dilayani juga Tuhan, kami menerima pengurapan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku, dan sudah akan dilayani. Karena salib-Mu aku hidup. Refnya aja kita nyanyikan ya. Bisa di atas, Pak. Karena salib-Mu dari awal kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, benar Tuhan. Darah-Mu menyucikan. Oh, Dia pulihkan hati kita. Amin. Ku nyatakan Kaulah Segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Bapak semua, mari kita berdiri bersama-sama. Untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita pegang roti dengan tangan kanan dan angkat tinggi di atas kepala. Kita diperhadapkan dengan pengorbanan tubuh Yesus. Tubuh yang tidak bersalah, tubuh yang tidak berdosa, tapi tubuh ini mau menjadi dosa untuk mengangkat segala dosa pelanggaran kita. Dia sudah berkorban di kayu salib, dia menderita di kayu salib karena dia mengasihi saudara saya. Sebab itu hargai pengorbanannya. Jangan lupakan pengorbanannya. Sebab itu melalui perjamuan ini kita diingatkan betapa dahsyat pengorbanan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya, dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan. Angkat pengorbanan darah Yesus. Darah yang kudus. Darah yang suci, dia menyucikan hatimu. Darah yang kudus, dia membaharui hatimu. Darah yang suci ini mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kali jangan berdiam, semua mengatakan terima kasih Tuhan. Dari dalam hatimu engkau bersyukur dan engkau ucapkan melalui mulut perkataanmu. Katakan terima kasih Yesus, haleluya. Dia berkorban untuk saudara saya. Dia mau membaharui hidup kita menjadi baru, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau sudah hiburkan Tuhan. Yang tertutup jalan Engkau sudah buka jalan.
Yang ragu-ragu akan Engkau sudah berikan ketetapan iman kepadamu. Yang sakit pun kami percaya Engkau sudah sehatkan mereka. Terima kasih pengorbananmu di kayu salib bagi kami. Tapi Engkau tidak mati selamanya. Engkau pun sudah bangkit Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena Engkau hidup, kami tidak takut hari-hari yang kami jalani. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, tolong dikumpulkan dulu. Saya serahkan kepada pimpinan pujiannya. Puji Tuhan, kini kita tiba saatnya akan memberikan persembahan kepada pelayan persembahan. Dipersilakan ke depan. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami juga boleh dikuatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, bahkan Engkau juga memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa terus memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya, amin.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan.